Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya anak-anak? Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, siap untuk menerima pelajaran. Tolong disiapkan buku paketnya, buku tulisnya. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas, tolong ditanyakan. Sebelum Ibu mulai, materi ini kenapa Bu kok materinya tetap? Memang yang kita bahas ini bab 4, tetapi materinya ada beberapa yang belum. Jadi di belakangnya itu nanti ada ya. Jadi lanjutannya. Nah, saya mau tanyakan dulu. Materi minggu lalu ada tugas 4 soal. Ada yang masih belum mengerjakan. Jadi ada yang belum mengumpulkan. Nah, ini tugas-tugas ini nanti digunakan untuk nilai rapot. Sebentar lagi kalian akan menerima rapot kenaikan kelas. Ya, jadi materi terakhir ini harus ada, tidak boleh kosong. Karena ini untuk rapot. Tentunya kalian semua ingin rapotnya tidak kosong, ingin naik kelas. Nah, apa? Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, kalian harus mengerjakan tugas-tugasnya. Nih, yang PTS kemarin banyak yang kosong tugasnya masih ya. Sekarang persiapan untuk PAS, penilaian akhir semester. Baru mulai ini masuk. Sudah ada yang tidak mengerjakan, sudah poin ini sudah mengumpulkan nilai kosong ya. Kapan lagi nih waktunya mepet ya? Oke. Baiklah. Sekarang kita berdoa dulu agar materi yang kalian terima, ilmu yang kalian terima mendapatkan berkah, barokah untuk masa depan kalian ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Oke anak-anakku ya. Nah, saya tanyakan dulu. Kemarin ini ya. Ada beberapa materi yang tetap masih berkaitan ya dengan materi ini. Ya, masih tetap berkaitan. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Ya. Nah, ini dilatar belakangi oleh yang pertama apa? Yo, kemarin dulu. Oleh apa? Keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah, ya. Kemudian motivasi untuk apa? 3G. Apa aja? Iya, ini rempah-rempah ya. Nah, ini untuk mendapatkan 3G ini ya. Ya. Ini rempah-rempah banyak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kondisi kemarin sudah ya. Nah, ini tugasnya banyak yang belum mengumpulkan. Kenapa ini? Ya. Terutama kelas A, 8A. 8A banyak sekali yang tidak mengerjakan. Mohon perhatian untuk 8K. 8K mohon dikerjakan dan dikirim ya. Kalau tidak bisa masuk di Google Classroom karena
guru mata pelajaran Pak Firman, mungkin kalian tidak masuk ya ke ini Google Classroom-nya Ibu, kalian bisa kirim lewat WA. Ya, jadi khusus untuk 8K. Ya, tugas-tugas mulai sekarang masuk kepada Bu Lili. 8K. Mohon perhatiannya 8K ya. Jadi tolong tugas ini saya hitung tugas pertama ya. Untuk menghadapi penilaian akhir semester. Jadi kalau tidak bisa masuk di Google Classroom ya karena kita tidak join di kelas itu kemarin karena yang ada guru bidang studinya Pak Firman, mohon dikirim lewat WA saja, WA-nya Ibu. Kalau tidak ketua kelas, kalau ada grup 8K, mohon nomor Ibu dimasukkan. Jadi Ibu bisa pantau, nanti bisa masuk di grup 8K untuk IPS Bu Lili. Ya. Tetapi kalau yang mau mengirimkan tugas, japri lewat WA Ibu enggak apa-apa. Ya, lewat grup juga enggak apa-apa, tapi Ibu harus dimasukkan. Adminnya siapa? Masukkan nomor Ibu di 8K. Oke, sekarang saya lanjutkan. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Ya. Nah, di sini karena penjajah, ya kita tahu bahwa Indonesia dijajah ya oleh negara-negara barat, ya Eropa. Ya, karena yang sudah Ibu jelaskan di awal, karena Indonesia ini kaya ya akan hasil alamnya, maka bangsa Indonesia tidak mau terlalu lama dijajah oleh bangsa Eropa. Mulai bangkitlah, ya, mulai bangkit, mulai bersemangat untuk melawan bangsa, ya, bangsa Eropa, bangsa Barat, ya, terutama kita ini bangsa Belanda karena lama, ya. Paling lama adalah bangsa Belanda menjajah Indonesia. Nah, di sini ada perang Diponegoro. Perlawanan rakyat Jawa antara lain ketika Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda dimulai pada tahun 1825 sampai 1830. Basis ya penyerangan itu ada di Desa Tegalrejo, Jawa Tengah. Ya. Jadi pengikut dari Diponegoro ya, ini sebenarnya ingin merebut ya. Karena Belanda sudah menguasai. Tetapi karena tidak kuat ya, maka Belanda berhasil merebut Desa Tegalrejo dan di desa itu dibakar ya, jadi ini terjadi perlawanan sengit pada masa perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro tidak ingin bangsa Belanda mencampuri masalah yang ada di kerajaan, ya, di Keraton Yogyakarta. Pada masa itu, ya, dengan wafatnya siapa? Kalau di Jogja itu siapa? Hamengkubuwono II. Ya, dengan wafatnya Hamengkubuwono II, maka tahta kerajaan diperebutkan. Nah, di sini Belanda ikut campur, mengurusin. Nah, disitulah Pangeran Diponegoro ya tidak mau adanya campur tangan dari pihak Belanda. Maka Pangeran Diponegoro mengumpulkan pengikut-pengikutnya. Ya, dikumpulkan, basisnya adalah di Tegalrejo ini. Tetapi karena memang kekuatan ya dari pengikut Diponegoro itu
kurang kuat, maka Belanda yang dapat menguasai. Ya. Nah, karena Diponegoro adalah pemimpin ya perlawanan terhadap Belanda, maka Belanda menangkap Diponegoro. Ya. Jadi ditangkap Pangeran Diponegoro ini, diasingkan di mana? Di Manado. Ya, kemudian dipindahkan ke Makassar. Nah, marahnya Pangeran Diponegoro karena apa? Pada saat itu, ya, Belanda telah mencabut patok-patok tanah leluhur. Ya, dibuat apa? Dibuat jalan. Ya, jadi pembuatan jalan itu. Jadi patok-patok dari leluhur dicabutin. Ya, oleh bangsa Belanda. Akhirnya Pangeran Diponegoro marah. Ya, maka terjadi suatu penyerangan. Ya. Nah, itulah ya asal mula kenapa terjadi peperangan Diponegoro. Ya. Jadi mencabuti tanah leluhur. Selanjutnya, Belanda menerapkan siasat benteng Texel dengan sistem ini. Ya. Belanda mampu memecah belah pasukan. Ya. Pasukan musuh. Jadi Belanda berhasil menangkap Kiai Maja dan Pangeran Mangkubumi yang ada di kerajaan itu. Ya. Jadi memang Belanda itu pinter memecah belah. Jadi mencari pendukung. Jadi dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain diadu domba. Tujuannya apa? Supaya perang sesama. Ya, sesama raja, sama pasukan. Diadu domba. Nah, disinilah kesempatan bagi Belanda. Siapa yang menang, itu yang Belanda dekati. Jadi inilah politik musuh. Ya. Pada masa Pangeran Diponegoro. Ya. Sehingga Pangeran Diponegoro diasingkan di Manado, kemudian dipindahkan lagi di Makassar. Kalian bisa buka pada buku paket, itu ada perjalanan, ada peta ya. Perjalanan dari perang Diponegoro ya, itu berjalan ya melewati hutan-hutan belantara. Pada masa itu Pangeran Diponegoro ini sakit, jadi ditandu, itu pun masih memimpin ya perlawanan. Ya, bisa kalian lihat petanya ada itu. Jadi perjalanannya sangat jauh keluar masuk hutan. Ya. Kemudian perang Padri ini adalah perang saudara. Ya, tokohnya siapa? Ya. Jadi perang Padri ini perlawanan rakyat Sumatera Barat terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Dimulai dengan perang saudara sama ya antara kaum adat dan kaum Padri. Ya, kaum Padri ini adalah kaum apa? Muslim ya. Yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Ya. Jadi peperangan ini diawali adanya pertentangan masalah agama. Ya. Jadi sebelum berubah melawan Belanda, ini sudah ada bibit-bibit perang saudaranya. Ya. Dikarenakan adanya perang masalah agama. Nah, akhirnya dimasukin oleh Belanda. Belanda ikut campur di sini. Itulah ya kelebihannya Belanda melawan
bangsa kita dengan cara yang licik, jadi mengadu domba dulu. Ya. Terjadilah perang ini. Di perang Padri. Ya, perang kaum apa? Kaum beragama, ya. Dipimpin oleh tuanku Imam Bonjol. Nah, bagaimana perang ini bisa terjadi? Karena lemahnya ya masyarakat terhadap pengaruh agama. Ya, jadi pengaruh agama. Padahal di wilayah Sumatera Barat, ya, ini agama Islam juga banyak pengikutnya. Tetapi kan bangsa Eropa kan membawa agama yang gospel itu. Ya, selain juga mencari kekayaan gold, mencari kejayaan, juga menyebarkan agama. Jadi agama Nasrani ya di sana. Nah, itulah ya. Berikutnya Perang Saparua. Ya, di mana? Di Maluku. Ya. Perlawanan Perang Saparua. Perlawanan rakyat Maluku antara lain berkobar di Pulau Saparua yang dipimpin oleh Patimura, biasanya yang lebih ya terkenal dengan sebutan Patimura. Ya, atau biasa disebut nama aslinya Thomas Matulesi Patimura pada tahun 1817. Ya. Berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh ya Residen van der Berg turut serta pahlawan wanita. Jadi ini dibantu oleh pahlawan wanita siapa kira-kira? Christina, Martha, Tiyohohu. Ya, jadi ini juga mendampingi ini, ya. Jadi ini Patimura ini ya. Jadi Christina, Martha, Tiyohohu ini adalah pahlawan wanita yang berani. Ya. Nah, pahlawan ini merupakan putri tunggal dari Paulus Tiyohohu, teman dari Kapten Patimura. Ya, jadi ada anak beliau seorang kapten punya anak yang berani dengan gagah berani walaupun seorang perempuan. Ya. Jadi inilah ya perlawanan dari pahlawan di Maluku. Tempat di mana sebelumnya menjadi perebutan Inggris masuk. Kan gitu. Ya, Raffles, kemarin Spanyol. Ya. Masuk perebutan, memperebutkan ini ya. Karena apa? Kepulauan Maluku kaya dengan apa? Rempah-rempahnya. Ya kan? Kaya dengan rempah-rempah.
Berikutnya adalah perlawanan rakyat Aceh. Sebut perang Aceh. Ya. Perlawanan rakyat Aceh ini dipimpin oleh Teuku Umar. Jadi ini Teuku Umar ini ya merupakan tokoh di Aceh. Jadi beliau ini berpura-pura menyerah, jadi baik kepada Belanda. Politiknya beliau supaya mendapatkan apa? Mendapatkan perlengkapan. Ya. Jadi beliau berpura-pura menyerah tetapi melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda setelah diberi apa? Senjata lengkap. Ya. Beliau adalah pahlawan yang berjihad. Jadi melakukan gerakan perlawanan, ya. Jadi pertempuran dengan jihad. Nah, ada satu tanda, ya, di masjid besar Aceh sampai sekarang, pohon, ya, pohon besar. Pohon itu diberi nama Koher. Kenapa? Ya, pohon itu karena Jenderal Koher itu terbunuh. Nah, untuk sebagai tanda untuk memperingati itu, maka ada pohon di situ tuh besar sekali. Nah, masyarakat Aceh itu tidak tahu itu pohon apa. Akhirnya diberi nama pohon Koher dan sampai sekarang tumbuh di depan masjid. Ya, Baitur Rahman. Ya, pohon Koher itu. Jadi, pohon Koher itu merupakan apa? Barang bukti bahwa dulu pernah terjadi perang di situ, ya, dan terbunuhlah Jenderal Koher pada saat pertempuran, ya. Beliau meninggal dekat dengan pohon Koher itu, ya. Nah, Tuanku Teuku Umar ini juga dibantu, ya, oleh pahlawan perempuan, ya. Beliau bernama Cut Nyak Din, ya. Jadi beliau bernama Cut Nyak Din. Ini adalah ya tokoh-tokoh Aceh, ya, tokoh-tokoh Aceh, ya. Jadi ada Cut Nyak Din. Sama, ya. Pada masa di Aceh ini banyak sekali pahlawan yang telah gugur, ya. Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Meulaboh, ya. Kemudian Sultan Aceh Muhammad ditawan, ya, dan diasingkan hingga meninggal di Batavia. Batavia kemarin apa? Sekarang menjadi apa namanya? Jakarta. Dulu Jayakarta. Kemudian dijajah oleh Belanda, diganti oleh Belanda Batavia. Sekarang karena sudah merdeka menjadi Jakarta. Ya. Selain Cut Nyak Din juga ada Cut Mutia, ya, dari Aceh. Ya, ini pahlawan wanita juga, ya, Cut Mutia. Cut Mutia juga gugur pada tahun 1910. Ya. Jadi perang Aceh ini berlangsung
hingga tahun 1930-an. Lama ya, lumayan lama. Kemudian perlawanan Sisingamangaraja. Perlawanan rakyat Sumatera Utara. Ya, jadi ini Sumatera Utara. Terhadap Belanda terjadi di Tapanuli. Ya, di Tapanuli tepatnya itu di Pakpak. Ya, itu ada benteng pertempuran itu di Pakpak. Ya, yang direbut. Ya, bisa direbut. Jadi tentara Belanda yang berkedudukan di Taruntung diserang oleh pasukan Sisingamangaraja 12 yang bermarkas di Bakara. Kemudian perang ini dinamakan Perang Bata. Benteng pertempurannya berdiri di Pakpak. Ya. Ini pada masa jadi Belanda menarik pasukannya karena pasukan di Aceh ini sangat kuat. Ya. Tetapi pasukan dari Singamangaraja ini juga bisa ya dikalahkan setelah peperangan ini dipimpin oleh Kapten Christopel. Ya. Jadi Kapten ini Christopel ini memimpin peperangan. Akhirnya apa? Bisa dikalahkan. Ya. Jadi seluruh Tapanuli dapat dikuasai oleh bangsa Belanda. Jadi kalian, anak-anakku, harus ingat betapa setiap wilayah, setiap daerah itu dipertahankan. Ya, dipertahankan, kita mempertahankan. Ya, dipertahankan. Masing-masing mempertahankan, jangan sampai Belanda itu menguasai wilayah. Jadi Belanda ini tersebar di mana-mana, besar sekali Belanda ini pasukannya. Ya. Nah, ini perang Banjar. Jadi Kalimantan ya juga pernah kedatangan bangsa Belanda. Ya, tepatnya di wilayah Kerajaan Banjarmasin. Ya. Perlawanan rakyat Banjar terhadap pemerintah Belanda meletus pada tahun 1859. Siapa yang memimpin? Siapa? Pangeran Antasari. Ya. Jadi Pangeran Antasari. Perang ini berawal dari pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Ya, jadi bangsa Belanda itu ikut campur. Ya, baik itu perekonomian, ya, kemudian masalah politik itu selalu ikut campur. Nah, di sini ya dengan pergantian raja pun Belanda ikut campur. Ya. Perlawanan ini dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat, tetapi yang memimpin adalah Pangeran Antasari. Ya. Prabu Anom ditangkap oleh Belanda. Ya. Kemudian pasukan Antasari dapat didesak. Ya. Jadi pada tahun 1862 Pangeran Hidayat menyerah
dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Jadi menyerah, akhirnya apa? Dikuasailah oleh Belanda, ya. Jadi itulah kekuasaan ya bangsa Belanda di tanah air kita, di negara kita, ya sangat kuat. Karena apa? Karena pada masa itu memang rakyat Indonesia pendidikannya kurang, sehingga sangat mudah ya untuk apa? Diadu domba, ya. Makanya ya pada awal pertama Ibu sudah perkenalkan ya, itu masalah gerakan-gerakan ya yang ada ya di Indonesia ya dengan gerakan-gerakan organisasi nasional Indonesia ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk ya mengusir bangsa Belanda dari ya bumi pertiwi ini dengan mendirikan organisasi-organisasi yang berbasis pada pendidikan. Ya, makanya sampai sekarang pendidikan pun ditingkatkan. Ya, karena ini penting. Ya, gerakan-gerakan Budi Utomo itu kan ya dari para pelajar yang ingin ya memberikan pendidikan kepada bangsa Indonesia supaya tidak dibodohin. Nah, itu. Ya, dalam bidang perdagangan ada Serikat Dagang Islam. Ya, yang awal tuh sudah. Ya. Supaya apa? Supaya ngerti cara berdagang, karena ya sebagian bahwa pedagang-pedagang itu datang ya dari negara luar. Ya, jadi non pribumi. Ya, non pribumi. Khususnya ya dari Tionghoa, yaitu dari ya Cina yang pandai ke sini, dari India datang ke sini juga memperkenalkan ya dagangnya dengan apa? Guci-gucinya. Nah, ini sebenarnya tujuannya untuk barter. Ya, yang datang mencari rempah-rempah, kemudian menjual barang dagangannya. Lah kita ini tidak bisa berdagang. Ya, ini. Ya, nah ini Raja Buleleng, perlawanan bangsa Indonesia ya. Ini masih pada peperangan ya. Jadi Buleleng di mana ini, Nak? Daerah wilayah mana? Nah, ini juga melakukan ya suatu ini Kerajaan Bone. Ini perlawanan ya. Sekarang kita ke tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Ya. Ini mulai sudah kita ke tahap masalah pendidikan. Jadi gerakan-gerakan dengan menggunakan ya pendidikan di mana ini sudah mulai ya perang dalam keadaan sudah tahu bagaimana cara kita menghadapi musuh. Ya. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Diterapkan kebijakan politik etis. Apa itu? Politik balas budi. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda memunculkan golongan terpelajar di Indonesia. Ya, salah satunya bentuk organisasi-organisasi yang Ibu singgung tadi. Ada Budi Utomo, kan gitu, Nak. Ya.
kemudian ada Serikat Islam, ada Perhimpunan Indonesia. Nah, ini masuk dalam ya munculnya nasionalisme ya. Nah, kenapa ada kebijakan politik etis atau balas budi yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda? Disebabkan Belanda merasa bahwa bangsa Indonesia telah banyak membantu bangsa Indonesia, membantu bangsa Belanda ya dalam perang ya menghadapi ya negara lain. Kemudian bangsa Belanda juga merasa berhutang budi karena ekonomi bangsa Belanda meningkat dengan adanya dia mendirikan VOC. Ya, mengenai apa? Monopoli perdagangan. Jadi bangsa Indonesia menjual hasil-hasil bumi itu ke ya koperasinya bangsa Belanda, yaitu ke VOC. Tidak dijual ke yang lain. Padahal Inggris ada punya EIC. Ya, itu juga merupakan koperasinya Inggris. Ya, tetapi bangsa Indonesia bisa ya ikut masuk ya mempengaruhi bangsa Indonesia untuk menjual hasil ya bumi, hasil panen. Kalau di Maluku ya rempah-rempahnya ya. Kalau di daerah Jawa hasil panen ya padi. Ya, itu dijual ke Belanda sehingga Belanda mengeruk keuntungan besar. Nah, disinilah juga Belanda berhutang budi. Kenapa? Karena hasil-hasil perdagangan bisa lancar transportasinya dengan adanya pembuatan jalan. Ya, ada kerja rodi. Ya, dipimpin oleh Dendels. Ya, kerja rodi. Jadi rakyat Indonesia kerja paksa membuat jalan itu. Tujuannya ya untuk Belanda. Ya, supaya apa? Hasil yang diperoleh lancar. Transportasinya, pengirimannya lancar. Makanya ya Belanda menerapkan politik etis balas budi. Ya, sehingga memunculkan golongan terpelajar di sini. Jadi memberikan kesempatan ya untuk pendidikan. Nah, itu bangsa Belanda. Ya. Nah, ini kan ya nasionalisme di Indonesia berkembang terutama setelah munculnya berbagai organisasi pergerakan. Ada Budi Utomo, Serikat Islam. Ya. Nih. Jadi menyatu ya dengan Belanda. Bahwa organisasi-organisasi ya yang berdiri itu sebenarnya untuk melindungi bangsa Indonesia. Ya, tetapi bangsa Belanda membolehkan ya gerakan ini muncul. Ya, karena apa? Karena Belanda ikut menyusup di dalamnya sehingga dia tahu apa gerakan yang dilakukan, apa saja kegiatan-kegiatannya. Ya, dia merasa tidak dirugikan, maka tidak terjadi pertempuran. Ya, tidak menangkap para pemimpin, tetapi kalau merasa dia dirugikan maka akan ditangkap. Ya, seperti gerakan-gerakan di wilayah yang tadi itu Aceh, ini ya, Saparua, Patimura. Nah, itu beda dengan ini. Ya. Nah, di sini faktor pembentuk kesadaran nasional, pengaruh perluasan kekuasaan kolonial Barat, sehingga muncul untuk membentuk
ya, suatu organisasi nasional. Kemudian pengaruh pendidikan Barat. Jadi Indonesia ini seperti sekarang sudah terpengaruh ya dengan budaya. Ini nanti larinya ke budaya Barat. Kemudian pengaruh perkembangan pendidikan Islam, karena ada 3G. Ya. Tuh. Nah. Kemudian latar belakang munculnya nasionalisme ini, pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional, yaitu peranan kaum terpelajar, kaum profesional, dan peranan pers koran. Ya, jadi koran yang membuat suatu berita. Peranan kaum terpelajar ya pada masa Budi Utomo. Ya, kaum profesional ya, ini adalah yang terbentuk dalam organisasi-organisasi seperti Serikat Islam. Ya. Kemudian Perhimpunan Indonesia yang di awal-awal sudah Ibu perkenalkan duluan. Ya. Nah, sekarang organisasi pergerakan nasional Indonesia ini ada yang bersifat etnik kedaeraan. Ada etnik kedaeraan itu ada Yong Java, Yong itu, yang Yong itu. Ya. Itu mungkin kelas 7 ada dibahas enggak ada ya. Harusnya mungkin kelas 9 tuh ada. Pergerakan etnis kedaeraan. Jadi berdasarkan daerahnya. Yong Java. Ya, salah satunya itu. Kemudian organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan. Bawa nama keagamaan. Ya, sifatnya. Misalnya Serikat Islam, bisa Bu, bisa. Ya. Kemudian organisasi pergerakan yang bersifat nasional, gerakan-gerakan nasional. Kemudian ada manifesto politik, ya, berhubungan dengan politik, Kongres Pemuda dan Kongres Perempuan. Ini adalah gerakan-gerakan pada masa itu, ya. Jadi ini gerakan-gerakan terpelajar, ya, semangat kebangsaan yang sudah adanya tadi, politik etis, balas budi, sehingga gerakan ini diperbolehkan oleh bangsa, ya, Belanda nih. Kemudian pada tanggal 11 Januari ini kita mulai Jepang. Ya, pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Jepang ini sebentar tetapi sangat berkesan bagi bangsa Indonesia karena kejamnya. Ya, semua kejam. Ya. Jadi penjajah itu kejam, tetapi ini Jepang ini sangat kejam sekali. Ya. Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai Kalimantan. Di mula-mula wilayah Kalimantan karena apa? Karena ada tambangnya. Tambang apa, Bu? Gas, ya, kan tambang. Ada gas bumi alam. Ya. Jadi ada minyak. Kemudian menyusul ke pusat-pusat kekuasaan Belanda di Sumatera dan di Jawa, kan banyak minyak ini. Ya, Jepang lebih ke arah itu. Ya. Nah, ini. Pada mulanya kedatangan Jepang disambut gembira oleh bangsa Indonesia, dikira akan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda. Maka disambut. Karena Jepang lebih pandai menarik simpati bangsa Indonesia. Ya, antara lain dengan melakukan sejumlah kegiatan. Jadi Nippon, ya,
cahaya Asia dengan 3A. Nippon cahaya Asia. Jadi nanti menerangi bahwa Nippon itu Jepang, akan melindungi, akan Asia. Asia siapa? Termasuk Indonesia. Jadi senang. Kemudian Nippon pelindung Asia, dikiranya akan melindungi. Nippon pemimpin Asia. Karena apa? Karena bangsa Indonesia termasuk wilayah Asia. Tidak tahu ya bangsa Indonesia itu. Kemudian bangsa Jepang juga pandai ya menarik perhatian, simpati ya, dengan membolehkan lagu ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya boleh waktu itu ya. Pendudukan Jepang di Indonesia mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, yakni bidang politik, ekonomi, militer, sosial, pendidikan, dan budaya. Pasti, tentu itu akan berpengaruh. Ya, jadi di sini, ya, penduduk Jepang sangat pandai menarik simpati bangsa Indonesia dengan apa tadi nak? 3A-nya apa? Yang pertama, Nippon cahaya Asia. Ya kan? Nippon cahaya Asia. Terus Nippon pelindung Asia, katanya melindungi. Ya. Kemudian Nippon pemimpin Asia. Ya, karena merasa sama-sama Asia, Indonesia juga ya masuk Asia. Ya, jadi memimpin wilayah Asia. Nippon pemimpin pelindung cahaya. Ya. Kemudian mempengaruhi berbagai kehidupan, bidang politik, ekonomi, militer, sosial, pendidikan, dan budaya. Bagaimana pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang? Perjuangan masyarakat Indonesia terhadap Jepang dilakukan melalui kerjasama, ada kooperatif dan non-kooperatif, tetapi juga ada pemberontakan. Ya pasti, siapa yang mau dijajah? Gak ada yang mau dijajah, pasti terjadi pemberontakan. Ya, yes. Untuk materi hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Kemudian Ibu tidak berikan tugas, tidak ada soal. Kenapa? Karena yang minggu kemarin kalian belum semua mengumpulkan tugasnya. Jadi tolong yang belum segera dikumpulkan karena ini nilai untuk rapot. Ya, ingat ya anak-anak ya. Yang PTS nilai-nilai banyak yang kosong. Oke. Ya, kalian remedi itu pun yang remedi belum menutupin. Nah, sekarang ditambah persiapan untuk PAS. Mulai ini poin pertama tugas. Ya, ada yang belum mengerjakan. Bagaimana ini? Waktu kita ya hanya sebentar untuk ini persiapan PAS ini ya nak. Jadi tolong, makanya Ibu tidak kasih tugas dulu karena nunggu kalian ya yang belum mengerjakan tolong dikerjakan dulu ya. Mungkin minggu depan baru Ibu kasih tambah tugas lagi ya. Nanti ada ulangan, Ibu mau ngambil ulangan ya.
Kalau bisa nanti ulangan mungkin minggu depan itu. Ya, karena materinya udah selesai, hanya Ibu nanti mengulas aja, ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada Pak Dede. Tutup kah? Ya. Karena tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau kurang jelas silakan dibaca buku paketnya. Mohon dengan sangat yang belum. Dan ini mohon diperhatikan untuk 8K. Silakan kalian kirim tugasnya ya melalui WA Japri Ibu. Kalau enggak tolong dimasukkan Ibu ke dalam grup kelas 8K ya. Ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.